Mohon maaf lahir batin semuanya. Mas, mohon maaf lahir batin ya. Mas, mohon maaf. Mohon maaf, minta tolong di review. Oke. Keren nih. Gas. Oke, ini dia Acer Aspire 5 A1451M70C1 yang menggunakan prosesor terbaru dari Intel yaitu Core 7. Sudah tidak ada huruf I di depan angka 7, tapi untuk dari spesifikasi lainnya, ini menggunakan RAM 16GB, SSD 512 dan dari VGA adalah Intel Graphics 96. Sedangkan untuk dari harganya ini dibanderol di 12.999.000 untuk saat ini di bulan April. Kita nanti akan cek untuk performa detail dari prosesornya. Kita akan bahas ke bagian desain yang mana untuk laptop ini memiliki dimensi 31,6 cm untuk panjang, kemudian untuk lebarnya 22,4 cm. Sedangkan untuk bagian paling tebal ini adalah 2,4 cm, serta untuk dari bobotnya sendiri ini adalah 1,5 kg. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan di bodinya ini bermaterialkan aluminium dengan finishing warna steel grey yang diklaim oleh Acer. Selanjutnya di bagian bawah ini terdapat aksen Aspire berwarna hitam dan untuk keyboard ini nyaman sekali digunakan dan memiliki backlight 2 tingkat kecerahan warna yaitu putih. Beralih ke bagian display yang digunakan oleh Acer Aspire 5 yang mana ini adalah ukuran layarnya 14 in dengan panel IPS untuk rasionya 16:10, sedangkan untuk dari resolusinya adalah WUXGA, tapi untuk layarnya ini masih menggunakan 45% NTSC. Selanjutnya di bagian port, Acer memberikan port yang cukup lengkap yang mana ini terdapat di bagian kiri dan kanan. Dan untuk di bagian kiri sendiri ini terdapat satu buah Thunderbolt 4. Nah, seperti inilah bagian dalam dari Acer yang mana terdapat satu buah fan di bagian atas. Kemudian untuk SSD ini hanya ada satu slot saja. Jadi untuk opsi upgrade-nya kalian harus mereplace yang sudah terpasang. Sedangkan untuk RAM ini tidak bisa kalian upgrade karena ini semuanya sudah onboard. Nah, untuk di bagian SSD ini sudah kita tes kecepatannya menggunakan software Crystal Disk Mark. Di sini mendapatkan speed read adalah 4805 dan untuk dari write-nya sendiri adalah 3501. Pindah ke bagian baterai, kita sudah uji ketahanannya menggunakan software PC Mark 10 yang mana ini dengan mode modern office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga Bluetooth mampu bertahan dalam waktu 14,5 jam. Sangat bagus sekali walaupun bukan di seri Intel Evo. Laptop ini bisa bertahan hingga 12 jam lebih. Di bagian fitur ini untuk dari Acer Aspire 5 menggunakan Wi-Fi 6E, kemudian untuk dari Bluetooth-nya adalah 5.2. Sedangkan untuk dari fitur pendukung ada Acer Sense yang bisa kalian gunakan untuk mengatur skenario penggunaan, kemudian memantau performa, dan masih banyak lagi seperti mengatur baterai, USB, dan juga layarnya. Berikut ini adalah tampilan webcam dari Acer Aspire 5 yang menurutku ini sudah cukup jernih dengan 1080p 30 fps. Yang mana untuk di bagian keyboard pun ini terdapat shortcut untuk mematikan dan menyalakan mikrofon di bagian F4. Overall kameranya udah oke banget buat memenuhi kebutuhan kalian. Oke, prosesor yang diberikan pada laptop ini adalah seri terbaru dari Intel yaitu Intel Core 7 150U. Sudah tidak ada lagi huruf I di depan angka 7 yang mana memiliki 10 core, 12 thread terdiri dari 2 P-core dan 8 E-core. Memang berbeda dengan seri Intel Ultra karena tidak ada NPU-nya, tapi ini memiliki TDP yang cukup kecil yaitu 15 watt dengan maksimal boost clock hingga 5,4 GHz. Yang mana menurutku ini adalah salah satu kelebihan dari Intel Core 7, memiliki TDP yang kecil, tapi untuk dari ketahanan baterainya ini bisa bertahan lama. Tapi apakah performanya powerful? Kita akan simak setelah ini. Oke, di pengujian CPU ini kita menggunakan charger, kemudian juga best performance. Untuk dari resolusi layar kita menggunakan settingan paling tinggi supaya mengetahui sepowerful apakah laptop ini dengan prosesornya. Dan langsung aja kita ke pengujian yang pertama menggunakan Cinebench R15. Ini mendapatkan hasil 230 untuk dari single core dan dari multi core adalah 1311. Selanjutnya untuk hasil dari pengujian yang kedua menggunakan Cinebench R20, laptop ini berhasil mendapatkan 632 poin untuk single core dan dari multi core adalah 3243. Dan di pengujian ketahanan ini kita menggunakan R20 sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata 3398 poin. Sedangkan untuk average suhunya ini adalah 59 derajat Celcius dan untuk suhu tertinggi yang dicapai adalah 97 derajat Celcius. Di pengujian terakhir Cinebench kita menggunakan R23 mendapatkan 1017 poin untuk dari single core dan untuk dari multi core adalah 8981 poin. Untuk pengujian menggunakan software editing kita gunakan Blender untuk render 3 dimensi menggunakan CPU-nya dan mendapatkan waktu di angka 5 menitan.
Kita beralih ke bagian GPU yang mana laptop ini menggunakan bawaan dari prosesor yaitu Intel Graphics 96 yang mana memang berbeda dengan seri Intel Ultra yang memiliki Intel Arc Graphics. Tapi kita akan uji sebagus apa performa dari Intel Graphics ini. Pengujian pertama untuk dari GPU kita gunakan software 3D Mark dengan mode Firestrike. Laptop ini mendapatkan poin 4983. Dan aku juga tampilkan untuk hasil pengujian Firestrike dari laptop yang sudah kita review sebelumnya. Selanjutnya hasil dari pengujian mode Time Spy, laptop ini mendapatkan poin sebesar 1782 poin. Untuk hasil pengujian dari Firestrike Stress Test, laptop ini berhasil lolos dengan perolehan 98,4%. Walaupun bukan di seri performance, tapi ini bisa lolos di pengujiannya. Good job buat Acer sama Intel. Pengujian terakhir kita gunakan software editing yaitu Adobe Premiere Pro. Dengan merender video berdurasi 1 menit ini mampu diselesaikan dalam waktu 38 detik saja. Dengan format yang seperti biasa yaitu 4K cut-to-cut single layer tanpa efek. Di pengujian gaming ini kita samakan dengan pengujian GPU dan juga CPU yang mana menggunakan charger, mode best performance dan settingan layar tertinggi. Tapi di sini aku menggunakan sedikit game saja untuk melakukan pengujian pada laptop ini dan berikut adalah hasil pengujiannya. Cukup puas dengan performa dari prosesor baru Intel ini yang mana memiliki TDP yang kecil tapi performanya cukup kenceng di laptop setipis ini. Tapi jika dibandingkan dengan Intel Ultra sedikit jauh perbedaannya. Memang segmennya ini berbeda. Cocok untuk para pengguna yang tidak terlalu membutuhkan performa yang tinggi di laptop yang cukup tipis. Ini recommended sekali. Dan dari segi desain kemudian juga fitur di harga 12 jutaan menurutku cukup recommended karena Acer memberikan tampilan yang cukup mewah dengan warna steel grey-nya. Dan untuk dari fitur yang diberikan ini juga cukup lengkap. Dan berikut adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan informasi seputar Neo Gadget. Dan aku mau ingetin buat kalian kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang dan di Surabaya di Ruko Klampis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. Buat kalian yang suka belanja online bisa langsung kunjungi e-commerce kita dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke, terima kasih saya Ucup dan segenap keluarga besar kalau saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.